Audio Jungle. Apa kabar pemirsa Presiden TV, bersama saya Eva Puspitasari di Presiden News Sore. Kita awali berita selengkapnya. Bank Indonesia prediksi ekonomi tumbuh 4,85% di kuartal ketiga. Bank Indonesia meyakini perekonomian Indonesia dapat tumbuh di tahun 2015 sebesar 4,85% pada kuartal ketiga jika didukung reformasi struktural. Stimulus ini diharapkan mampu membantu Indonesia mengarungi tahun depan. Jika didukung reformasi struktural. Menurutnya, negara-negara di dunia tengah memperhatikan dinamika ekonomi negara berkembang termasuk Indonesia. Apabila terbukti Agus menilai sebagai titik balik positif perekonomian nasional setelah melambat pada kuartal kedua dengan hanya tumbuh 4,7%. Sebelumnya, Bank Dunia mengingatkan Indonesia akan sejumlah ancaman yang dapat mengganggu perekonomian nasional, antara lain pelemahan perdagangan global, rendahnya harga komoditas, serta melambatnya pertumbuhan investasi maupun konsumsi domestik hingga El Nino dinilai menjadi tantangan. Dalam laporan kuartal yang dibuat Indonesia Economic Quartal yang berjudul Di Tengah Volatilitas Dunia, Bank Indonesia menjelaskan saat ini perekonomian Indonesia harus menghadapi volatilitas dunia yang mempersulit pertumbuhan. Kendati demikian, Bank Dunia tetap memuji upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas belanja melalui pemberian stimulus seperti paket kebijakan. Stimulus ini diharapkan mampu membantu Indonesia mengarungi tahun depan. BKPM kawal 5 proyek listrik 8.800 MW senilai 16 triliun. Jika 5 proyek ini selesai, Badan Koordinasi Penanaman Modal berharap dayanya dapat menambah proyek 35.000 MW yang tengah dikerjakan oleh pemerintah. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mengaku tengah mengawal 5 proyek pembangkit listrik dengan daya total 8.800 MW agar tak menemui kendala di tengah realisasi. Jika 5 proyek ini selesai, BKPM berharap dayanya bisa menambah proyek 35.000 MW yang tengah dikerjakan oleh pemerintah karena berhasil memenuhi 25,14% dari kebutuhan 5 tahun mendatang. Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengatakan bahwa realisasi proyek-proyek ini merupakan realisasi dari 5 perusahaan listrik yang mengajukan izin prinsip sejak 2013 lalu. Total nilai investasi pembangunan tersebut mencapai Rp 16 triliun. Ia melanjutkan jika beberapa proyek ini bahkan ada yang sudah hampir rampung, yaitu yang berlokasi di Bali dan Banten. Lebih lanjut, ia mengatakan kalau konstruksi proyek-proyek itu masih sebagian dari banyaknya izin prinsip pembangkit listrik sebanyak 20.000 MW yang juga diberikan dalam waktu bersamaan. Untuk merealisasikan hal tersebut, ia berharap PT PLN Persero mau mendukung dari sisi jaringannya. Program listrik 35.000 MW sendiri membutuhkan investasi total senilai 72,94 miliar dolar US yang akan digunakan untuk membangun 291 pembangkit, 732 set transmisi, dan 1.375 unit gardu induk. Dengan kata lain, pemerintah berharap proyek sebanyak 62,12 miliar dolar US atau 85,17% dari total nilai proyek bisa dibiayai oleh swasta. Sedangkan BKPM mencatat adanya realisasi investasi di sektor ketenaga listrikan, air, dan gas pada periode Januari hingga September tahun ini tercatat di angka Rp 37,89 triliun. Angka itu sedikit mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan angka 41,20 triliun rupiah. Jokowi minta 8 kawasan ekonomi khusus segera dihidupkan. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Bidang Ekonomi segera menyusun langkah-langkah terobosan untuk menghidupkan 8 kawasan ekonomi khusus dalam waktu dekat. Presiden Jokowi meminta Menteri Bidang Ekonomi segera menyusun langkah-langkah terobosan untuk menghidupkan 8 kawasan ekonomi khusus baru dalam waktu dekat. Ke-8 KEK tersebut antara lain KEK Seimangkei Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara,
KEK Maloi Batuta Trans Kalimantan Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, KEK Palu Kota Palu Sulawesi Tengah, dan KEK Morotai Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara. Selain itu ada KEK Tanjung Api-Api Kabupaten Banyu Asin Sumatera Selatan, KEK Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Banten, KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, dan KEK Belitung Kota Belitung Sulawesi Utara. Jokowi menjanjikan adanya modal yang masuk ke 8 KEK tersebut. Presiden Republik Indonesia menuturkan bahwa pemerintah perlu memberikan fasilitas dalam rangka pengelolaan sumber daya air pasca keputusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam hal pengelolaan air oleh para pengusaha yang berinvestasi di Indonesia. Pemerintah tawarkan 2 skema baru kontrak kerjasama migas. 2 skema yang ditawarkan pemerintah dalam pengembangan sumber energi non-konvensional di Indonesia adalah untuk menggenjot produksi shale gas dan gas metan. Baru para adalah net PSG dan gross field dan PSG sliding scale. Pemerintah menawarkan 2 skema kontrak baru dalam pengembangan sumber energi non-konvensional di Indonesia, yang tidak hanya terbatas pada kontrak bagi hasil atau production sharing contract atau PSG. Adapun skema yang ditawarkan ke kontraktor kontrak kerja sama, terutama untuk menggenjot produksi shale gas dan gas metan batubara, adalah net PSG dan gross field PSG sliding scale. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Joko Siswanto mengatakan bahwa setelah melalui diskusi bersama SKK Migas, akhirnya kami sepakat untuk menambah 2 format kontrak baru, yaitu Net Production Sharing Contract dan Gross Field Sliding Scale. Dalam penerapan format Net PSG, Joko menjelaskan angka produksi bersih gas akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor setelah dikurangi jatah kontraktor dan kompensasi biaya. Joko mengatakan yang membedakan format ini dengan PSG adalah terletak pada penerapan mekanisme sliding scale dalam persentase bagi hasil yang disesuaikan dengan angka produksi. Sementara dalam format gross field PSG sliding scale, angka produksi bersih gas akan dibagi untuk pemerintah dan kontraktor tanpa harus dipotong oleh komponen jatah kontraktor dan cost recovery. Dia mengatakan format ini menyerupai skema royalty dan pajak dengan penambahan mekanisme skala berjenjang. Dalam sektor migas, gross field PSG sliding scale dikenal sebagai kontrak kerjasama yang langsung membagi pendapatan kotor dari suatu wilayah kerja antara pemerintah dan kontraktor. Dengan demikian tidak ada lagi istilah cost recovery dalam kontrak kerjasama migas non-konvensional karena pemerintah tidak perlu lagi mengganti biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor. Kendati demikian, Joko menjelaskan pemerintah tetap akan memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk tetap memilih PSG jika merasa format tersebut lebih menguntungkan. Beliau menuturkan silakan saja jika mereka ingin, yang pasti pemerintah akan mengajukan 2 format baru untuk meningkatkan produksi CMB yang sekarang tak lebih dari 0,3. Padahal pengembangan CMB dan shale gas sendiri dari 2008 lalu. Joko mengungkapkan untuk memuluskan rencana ini, pemerintah akan menerbitkan peraturan Menteri ESDM terbaru. Ia pun meyakini kehadiran 2 format rezim fiskal baru tak mampu menggenjot pengembangan gas non-konvensional di Indonesia. Jokowi perkuat fundamental ekonomi lewat paket jilid 5. Pemerintah akan meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid 5 tidak lama lagi. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pemerintah ingin memberikan kesan yang kuat bahwa Indonesia tengah melakukan transformasi fundamental ekonomi nasional. Pemerintah akan meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid 5 tidak lama lagi. Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah ingin memberikan kesan yang kuat bahwa Indonesia tengah melakukan transformasi fundamental ekonomi nasional. Ketika membuka rapat terbatas yang digelar di kantornya, Jokowi menuturkan akan membahas langkah lanjutan paket kebijakan ekonomi yang sebelumnya sudah diluncurkan. Menurut sang kepala negara, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah melangkah bersama sehingga ia berharap langkah-langkah terobosan tersebut bisa menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional. Pemerintah saat ini tengah konsisten memberikan kesan yang kuat bahwa Indonesia tengah melakukan transformasi fundamental ekonomi nasional.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priyadi Pramudito menjelaskan, pemerintah berencana memberikan keringanan pajak bagi instrumen investasi dalam bentuk properti atau yang biasa disebut dana investasi real estate atau DIRE dalam paket terbaru. DIRE adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate, kas maupun setara kas. Sigit mengatakan insentif tersebut berupa menghilangkan pungutan pajak penghasilan final yang selama ini dibebankan pada saat pembagian dividen. Ia menjelaskan dengan aturan perpajakan yang ada saat ini, maka DIRE akan dikenakan pajak ganda saat pembelian aset dan pada pembagian dividen. Sigit memperkirakan total pajak yang harus dikeluarkan dalam satu kali transaksi awal penjualan properti mencapai 30%, termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Dengan demikian, Sigit menyatakan nantinya DIRE akan menggunakan prinsip pajak sesuai dengan ketentuan umum. Sigit juga mengakui negara berpotensi kehilangan penerimaan apabila kebijakan ini diterapkan. Namun diharapkan, DIRE akan menjadi alternatif sumber dana bagi industri properti yang padat karya dan memungkinkan pemodal kecil untuk ikut masuk dalam bisnis properti. Untuk diketahui, dalam paket kebijakan ekonomi jilid 5 juga akan memuat kebijakan insentif pajak penghasilan final bagi perusahaan yang melakukan penilaian kembali atau revaluasi aset. Fasilitas yang diberikan berupa penurunan tarif PPh final secara bervariasi tergantung periode revaluasi, yakni dari 10% menjadi 3%, 4%, atau 6%. Baik pemirsa, demikian sudah perjumpaan kita di Presiden News sore kali ini. Dan Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di www.presidentv.asia. Dan jika Anda memiliki informasi menarik, kirim ke alamat email kami di redaksi.presidentv@gmail.com. Saya Eva Puspitasari, selamat beristirahat dan sampai jumpa.